Kisi-kisi. Jadi, dengarkan. Ini hanya gambaran secara luas ya. Tetap kalian harus mempelajari detail-detailnya. Kayak misalkan aku hanya ngomong tentang ghairu mu'abbad atau mu'abbad. Berarti kalian harus mendalami itu. Ghairu mu'abbad itu siapa saja? Mu'abbad itu siapa saja? Seperti apa? Ya, kedudukannya. Yang pertama ini tentang menjaga kehormatan, ikhlas, malu dan zuhud. Dan muru'ah. Dan nanti ada istilah-istilah dalam Arab, ada muru'ah, ada ifah. Muru'ah, ada ifah. Lah muru'ah sama ifah ini hal yang hampir sama, mirip. Jadi nanti saya sajikan cerita atau narasi. Kalian bisa menentukan sikap dan perilaku yang ditunjukkan dalam cerita itu. Yes. Kedua, persoalan tentang pernikahan. Nah, mengenai ijab kabul, mengenai saksi, mengenai teknologi. Yes. Kemudian yang ketiga, jadi saya akan berikan sebuah narasi atau cerita atau teks. Ya. Nanti kalian memecahkan persoalan tersebut. Oke? Ini yang ketiga ya? Yang ketiga dalam ini tentang sikap yang seharusnya dilakukan. Gampang ini. Seharusnya dilakukan. Sikap yang seharusnya dilakukan, entah itu nanti berkaitan dengan zuhud, berkaitan dengan muru'ah, berkaitan dengan malu, muru'ah, iffah, haya. Nah, tapi ini gampang. Kemudian yang keempat itu tentang zuhud lagi ya. Tapi nanti kan diacak loh tentang zuhud. Bentuk perilaku, ya. Manfaat. Apalagi kemarin yang saya jelaskan tuh. Bentuk perilaku, manfaat, cara membiasakan, bentuk-bentuk zuhud. Nah, itu. Wes. Lanjut, nomor 5. Nomor 5 itu berkaitan dengan zuhud juga. Zuhud yang memberikan perspektif pencapaian kesuksesan. Tapi ini dibaca bisa ini. Pokoknya itu. Zuhud memberikan perspektif terhadap pencapaian kesuksesan. Jadi orang yang mengalami atau berada dalam keadaan sukses, tapi orang itu zuhud itu seperti apa gitu kondisinya. Nah, oke, lanjut. Yang keenam ada sama ya. Ini contoh muru'ah aja ini. Muru'ah sama ifah. Muru'ah, tambah lagi ifah dan ahya. Nah, contoh. Ini bisa dijelaskan. Hah? Muru'ah, ifah, haya. Al-haya. Al-haya. Ketujuh, toleransi gampang. Tentang toleransi. Kedelapan, tentang memelihara kehidupan. Gampang. Terus, tapi gampang-gampang dipelajari loh ya. Kamu harus membaca teksnya, pertanyaannya. Kalau nggak dibaca itu susah nanti. Kemudian ke-9, macam-macam muru'ah. Sama, bentar ya. Muru'ah sama, sebentar. Sama bentuk menjaga kehormatan. Gampang. Bentuk menjaga kehormatan. Terus ke-10. Ini tentang ya sama ya, macam-macam ru'ah sama.
sama. Oke, ini nomornya hanya sebatas biar kamu belajar aja ya. Soalnya kan nanti kan di e-learning itu saya acak. Kemudian selanjutnya adalah sama ifah dan muru'ah. Ifah dan muru'ah kaitannya dengan ayat Al-Quran maupun hadis. Silahkan dipelajari. Pokoknya buku paket yang pernah saya kasih ke kalian, itu ada semua di situ. Ke-10 ada, nah ini, ke-10 ini ada ikhlas, muru'ah sama muru'ah, al-ta'rif, ta'rif, zuhud, dan al-haya. Ini lebih kepada, ya sama lagi ya, sikap lagi. Terus yang ke-12, sama kayak atas, tapi tambah langsung duduk, rojak. Yes. Yang ke-12 sama ya, sama kayak atasnya, ikhlas, muru'ah, al-ta'rif, zuhud, dan haya. Tapi yang 13 ini, yang nggak ada itu muru'ahnya, muru'ahnya nggak ada yang 12 nih, yang 14, yang 13 nih. Muru'ahnya nggak ada, diganti dengan rojak. Tapi jangan terpancing loh ya. Yang maksudnya yang nggak ada itu jangan terus kamu pilih. Jangan terpancing. Sekarang 14. 14 sama. Oh, 13. Iya. Langsung aja. Gak fokus aku nanti. Ikhlas oke. Yang 12 apa? 12. Tidak ada rojaknya. Oke, berarti sekarang 13 ya. Wes gue tak kasih lah, ini tak kasih lah nanti. Pokoknya 13. Dan lungguh aja omongnya. Dan lungguh. Gak fokus aku nanti. Ikhlas, muru'ah. 12. Kamu ikuti aku aja. 12 itu 12 apa kalian nulisnya? Al-haya, bener kan? 13. Sama kayak 12 tapi tambah rojak. Udah? Berarti 14 sekarang toh? Nah, 14 berkaitan sama lagi, sama kayak 13. Sama kayak 13. Saya 15. 15 sama kayak 12. Yang 14 tadi sama kayak 12. Sorry, yang 14, nomor 14 sama kayak 12. Yang 15 sama kayak 12. Tentang cerita. Oke, saya ulangi 12 ya. 12 itu ikhlas, muru'ah, al-ta'rif, zuhud, dan al-haya. Wes? Yang ke-13 sama kayak atas, sama kayak 12. Tapi tambahi rojak. Kemudian yang 14 15 sama. Pokoknya tentang cerita, tentang keadaan seseorang. Jadi itu kayak menggambarkan jika kamu dalam kondisi seperti itu. Nah, gitu ya. Itu termasuk perilaku apa mungkin gitu. Saya 16. Tadi nomor 9 macam-macam muru'ah ya. Jadi muru'ah terhadap Tuhan, muru'ah terhadap diri sendiri itu ya. Yang nomor berapa tadi? 9. 16 itu tentang tingkatan orang ikhlas. Di buku paket ada. Tingkatan orang ikhlas. 16 sama 17. 17 sama kayak 16. 18, 17, 18 sama juga. Tapi jangan sama terus buat pelajari itu tok ya. Karena saya yakin soal saya itu tersusah di antara guru PAI yang lain. Saya pede sekali. Susah banget ini. Susah banget. Makanya harus belajar. Kalau nggak kamu baca pemantiknya, nggak bisa jawab. Gitu ya. Harus terbiasa dengan membaca. Sekarang 19.
19 sama kayak nomor 9. Lanjut. Sifat malu. Bentuk-bentuk malu. Malu. Bentuk-bentuk malu dan bentuk-bentuk. Sebentar, tak carikan dulu. Soalnya aku lupa soalnya. Manfaat sifat malu. Bentuk dan manfaat sifat malu. Bentuk dan manfaat sifat malu. Oke, lanjut ya. Nomor 21 ya, 21. Oh, 20. Loh, masa? 16 tingkatan orang ikhlas, bener kan? 17 sama kayak 16. 18 kayak 16. 19 kayak nomor 9. 20 bentuk-bentuk dan manfaat sifat malu. Saiki 21. Gitu. Sifat sama, nomor 20 sama. Sama kayak nomor 21 sama kayak nomor 20. Oke. 21 sama kayak nomor 12. 22 kayak nomor 12. Sorry. 23 sama kayak 12. Jadi kamu pelajari ya ikhlas, muru'ah, ta'arif, zuhud, haya sama roja. Kamu pelajari bentuk perilakunya. Jadi kan loh, Cah, kuncinya apa toh? Kamu pahami materi itu, kamu bisa. Pahami aja, jangan dihafalkan. Zuhud adalah, gak usah. Karena saya jarang sekali ada hafalan di soal. Kamu pahami apa toh itu zuhud, apa toh itu ta'rif, apa itu muru'ah, apa itu ifah. Kamu tahu. Pasti tahu. Oke ya, nomor 23 sama kayak nomor 12. Tambahi ifah. Karena ifah sama muru'ah ini duduk. Hampir mirip. Ifah sama muru'ah itu hampir mirip. Ya. Ifah. 24 saya sajikan adab bermedia sosial. Nah, pelajari ayat Quran dan hadisnya. Agak sedikit diingat-ingat, yang ini. Kalau bisa ini aja, kamu pahami artinya atau kandungannya, udah itu aja. Kalau Arabnya, kalau kamu tahu kandungannya, saya kira ya sedikit aja. Arabnya kuncinya apa gitu aja. Arabnya ini berarti tentang ini ya, Nomor 25 sama kayak 24. Semua hadis loh ya dibaca. Jangan dihafalkan, dipahami. Kemampuan menghafal adalah kemampuan kognitif paling rendah. Di tingkat selanjutnya adalah pemahaman, selanjutnya analisis dan sebagainya ya. 26 tentang semua dipelajari loh ya. Apa itu husnudzon? Apa itu tajassus? Apa itu ghibah? Apa itu husnudzon? Apa itu tajassus? Apa itu suudzon? Apa itu udah sih. Jadi husnudzon, tajassus, ghibah, suudzon. Mulai dari ini pemikiran, pengertian dan bentuk perilaku. Nah, ya. Ini juga ada dalam Quran surat juga. Nanti ada hubungannya dengan nomor 25 sama 24. Tapi saya kira kalau misalkan kalian sudah memahami beberapa ayat Al-Quran dan hadis, saya kira ini gampang sekali. Pelajari pokoknya buku paket semuanya dipelajari. Saya fokus membuat soal itu dari buku paket itu. 27 tentang
Oh, tentang hukum menikah. Ada yang sunnah, wajib, mubah, makruh, dan haram. Mulai dari keadaan, kondisi, penyebab. Ya. Kemudian ada lagi rukun. Koma ya, nomor 27 sean, koma rukun. Rukun nikah. Lanjut. 28. 28 tentang syarat dan tujuan menikah. Oke, lanjut ya. 29. Ya, oke. Ya. Kemudian nomor 29 sama kayak 27. 27. 30 ya tadi loh, hukum menikah, sunnah, wajib, mubah, makruh, haram, keadaan, kondisi, penyebab. Pokoknya kamu sudah memahami tentang hukum itu, insya Allah semuanya tahu. 30 tentang hadis dan ayat Al-Quran tentang pernikahan. Mulai apa saja? Ya hukum, macam-macam ya, hukum, kemudian larangan. Ya pokoknya di buku paket semua lah, gak usah saya jelaskan ya. Ini gampang juga ini, gampang juga. Kemudian nomor 31 tentang sama kayak 28. Tapi mungkin soalnya lebih berbeda ya, pemantiknya mungkin lebih berbeda ya. 32 ini tentang hal-hal yang dilarang saat menikah. Kemarin ada apa? Ada nikah sighar, ada nikah mut'ah. Gitu? Hal-hal pernikahan yang dilarang ini. Pernikahan yang dilarang saat yang dilarang dalam Islam. Dah, lanjut ya. Oke, pernikahan yang dilarang dalam Islam. Sighar, mut'ah, pernikahan dengan mahram, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah saya sajikan data statistik. Nah, di situ ada tentang persoalan pernikahan. Problem ya, problem solving. Gampang. Problem solving itu hal yang paling mudah. Saya kasih data lagi tentang ini, lanjut lagi ya, nomor 34 ya. Tentang menggunakan media sosial. Sebelum menggunakan media sosial, tentang adab menggunakan. Sama 34 loh, 35. 35 sama kayak mana tadi? Yang ada rukunnya tadi mana ya? Yang ada rukunnya mana? Oh, 27. Iya dah. 36 sekarang. 36 ini tentang bab terakhir di buku paket tentang peradaban Islam modern kayaknya. Tentang pokoknya yang bab terakhir tentang peradaban Islam modern. Nanti pelajaran sejarah Muhammadiyah dan NU. Muhammadiyah dan NU. Udah gitu aja. Kemudian 37 ya sekarang. Bener? Ya. Oke. 37 tentang UU pernikahan. Undang-undang pernikahan. 38